Hai, selamat belajar. Hari ini kita belajar tentang persamaan trigonometri. Yang pertama harus kita ketahui tentang persamaan trigonometri adalah persamaan trigonometri dasarnya, yaitu meliputi sin X sama dengan sin alfa derajat, cos X sama dengan cos alfa derajat, tan X sama dengan tan alfa derajat, terus sin X sama dengan konstanta, cos X sama dengan konstanta, dan tan X sama dengan konstanta. Untuk pertemuan hari ini, kita hanya akan belajar tentang poin 1 sampai poin 3. Poin 4 dan poin 6-nya akan ada di video selanjutnya. Jadi, persamaan trigonometri itu terbagi menjadi dua. Ada sudut dalam derajat dan ada sudut dalam radian. Untuk sudut dalam derajat, itu yang pertama ini adalah sin X. Untuk perumusannya, sin X sama dengan sin alfa derajat. Itu X sama dengan alfa ditambah 360 dikali K. Dan yang kedua untuk rumusinnya adalah X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah 360 dikali K. Dan yang kedua adalah tan X sama dengan tan alfa derajat. Itu rumusnya cuma satu, yaitu X sama dengan alfa ditambah 180 dikali K. Terus untuk cos X sama dengan cos alfa derajat, itu ada dua rumus juga sama dengan sin, yaitu X sama dengan alfa ditambah 360 dikali K. Dan yang kedua adalah X sama dengan negatif alfa ditambah 360 dikali K. Dengan K adalah bilangan bulat. Maksud K adalah bilangan bulat, yaitu K-nya nanti akan kita coba dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk yang kedua, itu adalah sudut dalam radian. Sudut dalam radian rumusnya sama. Ada 3 seperti yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu sin X sama dengan sin alfa. Bedanya dengan rumus sudut dalam derajat tadi, di sini dia bukan memakai 360 derajat, tapi dia memakai 2pi. Jadi, X sama dengan alfa ditambah 2pi kali K. Yang kedua, untuk rumusinnya, X sama dengan pi dikurang alfa ditambah 2pi kali K. Terus untuk tan, itu tan X sama dengan tan alfa, X sama dengan alfa ditambah pi dikali K. Terus yang ketiga adalah rumus cos. Cos X sama dengan cos alfa sama dengan X sama dengan alfa ditambah 2pi kali K. Dan rumus keduanya X sama dengan negatif alfa ditambah 2pi kali K. Dengan K adalah bilangan bulat sama seperti yang derajat tadi, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana pi di sini itu kalau dikonversikan ke dalam derajat sama dengan 180 derajat. Kita masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama, itu tentukan akar-akar masing-masing persamaan trigonometri di bawah ini dan tuliskan himpunan penyelesaiannya. Yang pertama adalah kita bahas yang A dulu, sin X sama dengan sin 40 derajat, di mana dia dibatasi nilai himpunan penyelesaiannya nanti dari 0 sampai 360 derajat. Sin X sama dengan sin 40 derajat. Nanti yang kita ambil adalah X-nya, X sama dengan 40 derajat. Baru kita masukkan ke dalam perumusan tadi. Kita ambil K-nya dari 0. X sama dengan 40 derajat ditambah 360 dikali 0. Ini dapatnya dari rumus tadi. Rumus tadi kan X sama dengan alfa ditambah 360 dikali K. Jadi, alfanya kita ganti dengan 40, K-nya kita ganti dengan angka 0. Jadi tinggal kita hitung. 40 derajat, 360 dikali 0 adalah 0. Selanjutnya 40 ditambah 0 adalah 40. Jadi X-nya dapat 40 untuk K 0. Untuk K-nya yang bernilai 1, itu kita tinggal gantikan di belakang 360 tadi dengan angka 1. Jadi 40 derajat ditambah 360 dikali 1. X sama dengan 40 ditambah 360. Hasilnya adalah 400. 400 itu nilainya lebih dari 360. Sehingga untuk yang K sama dengan 1 pada rumus pertama, ini bukan himpunan penyelesaian, jadi kita buang. Terus kita ambil ke perumusan kedua. Perumusan kedua, yang tadi alfa ditambah 180 dikurang alfa ditambah 360 dikali K. Kita ambil lagi K-nya dari 0. Ini rumusnya tadi.
Jadi tinggal kita hitung. 180 derajat dikurang 40 derajat nilainya adalah 140. 360 dikali 0 adalah nilainya 0. Sehingga 140 ditambah 0 adalah 140 derajat. Kita coba lagi, K-nya sama dengan 1 untuk rumus kedua ini. X sama dengan 180 derajat dikurang 40 derajat ditambah 360 dikali 1. 180 dikurang 40 tadi hasilnya 140, 360 dikali 1 hasilnya 360. Dan kalau kita jumlahkan nilainya adalah 500. 500 itu nilainya di atas 360 derajat, sehingga ini bukan himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 40 dan 140. Kita masuk ke contoh yang B. B adalah tan X sama dengan tan 54 derajat, dimana tadi sama dibatasi dari 0 sampai 360 derajat sesuai soalnya. Sehingga kita tinggal ambil X-nya sama dengan 54 derajat. Jadi kita pakai rumus tan cuma satu. Alfa sama dengan X sama dengan alfa ditambah 180 dikali K. X sama dengan 54 derajat ditambah 180 dikali K-nya adalah 0. Jadi 54 derajat ditambah 0, karena 180 dikali 0 adalah 0. X-nya 54 derajat. Karena rumus tan tadi cuma satu rumus, jadi kita coba satu rumus itu sampai selesai. Kalau ada yang lebih dari 360 derajat, berarti himpunannya berakhir di situ. K sama dengan 1. X sama dengan 540 derajat ditambah 180 dikali 1. X-nya adalah 54 derajat ditambah 180, sehingga nilainya adalah 234 derajat. Untuk yang selanjutnya, kita ambil K-nya sama dengan 2. K sama dengan 2 berarti 54 derajat ditambah 180 derajat dikali 2. Nilainya adalah 54 derajat ditambah 360 derajat, sehingga hasilnya adalah 414 derajat. 414 derajat itu nilainya di atas dari 360, sehingga untuk tan ini dia cuma sampai dari bilangan bulat K-nya 2. Kalau kita lanjutkan ke 3 pasti akan lebih dari 414. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 54 derajat dan 234 derajat. Terus contoh yang terakhir, tentukan himpunan penyelesaian atau biasa disingkat dengan HP untuk setiap persamaan trigonom berikut. Yang kita ambil di sini cuma contoh A. A tan 3x dikurang tan 4 per 3. Tan 3x dikurang tan 4 per 3 pi sama dengan 0. Dimana batasannya adalah 0 sampai dengan 2 pi. Berarti kalau lebih dari 2 pi itu nanti nggak dipakai. Cara menjawabnya, di sini kan soalnya adalah tan 3x dikurang tan 4 per 3 pi. Sehingga kita harus memindahkan tan tadi dengan cara menjumlahkan kedua sisi dengan tan tersebut. Sehingga hasilnya adalah tan 3x sama dengan tan 4 per 3 pi. Kita langsung ambil angka di belakang tan, jadi tannya kita hapuskan. 3x sama dengan 4 per 3 pi, dimana nanti kalau kita cari x-nya, karena di perumusannya kan x sama dengan, berarti kalau 3x sama dengan nggak bisa, kita harus cari x sama dengan, sehingga dua sisi dibagi dengan angka 3. 3x dibagi 3 adalah x, dan 4 per 3 pi dibagi 3 adalah 4 per 9 pi. Jadi tinggal kita masukkan ke perumusan tan tadi rumusnya cuma satu ya. Kita coba dari K sama dengan 0. X sama dengan 4 per 9 pi ditambah pi dikali 0. Pi kali 0 pasti 0 hasilnya. Sehingga 4 per 9 pi tambah 0, nilainya adalah 4 per 9 pi. Selanjutnya kita ambil angka K sama dengan 1. Berarti 4 per 9 pi ditambah pi dikali 1, itu hasilnya adalah 4 per 9 pi ditambah pi. Dimana pi itu nilainya adalah 9 per 9. Kalau untuk mempermudah menjumlahkan ke bilangan pecahan di depannya, kita ubah aja ke 9 per 9. Kalau 9 bagi 9 adalah 1. Kita tinggal jumlahkan bagian pembilangnya, penyebutnya tinggal ngikut jadi angka 9. 4 tambah
9 adalah 13 per 9 pi. Atau kalau dirubah ke pecahan campuran, dia adalah 1 per 9 pi. 1 per 49 pi itu nilainya di bawah 2 pi. Jadi masih masuk. Kita ambil ke yang kedua. K sama dengan 2. X sama dengan 4 per 9 pi ditambah pi dikali 2. Sehingga nilai selanjutnya adalah 4 per 9 pi ditambah 2 pi. 4 per 9 pi ditambah 2 pi itu nilainya adalah 8 per 9 pi. Karena 18 per 9 pi. 18 itu dibagi 9 nilainya 2. Sehingga tinggal kita jumlahkan sama seperti yang di atas. 4 ditambah 18 nilainya adalah 22. Untuk yang penyebutnya itu tinggal tulis 9. Jadi 22 per 9 pi atau 24 per 9 pi. Di sini 24 per 9 pi berarti nilainya adalah lebih dari 2. Sehingga untuk yang K sama dengan 2 itu tidak bisa kita pakai untuk himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4 per 9 pi dan 1 4 per 9 pi. Untuk video pada hari ini cukup sampai sekian. Terima kasih.